Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Saya Lisdani Susnafiah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kembang, Kabupaten Jepara. Ini adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Aksi nyata modul 1.4, materi yang akan saya sampaikan ada 3, yaitu kesepakatan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Latar belakang, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, tanpa disadari, dalam praktik kehidupan sehari-hari menimbulkan penurunan nilai-nilai kebajikan universal, seperti murid yang kurang sopan, tidak disiplin, acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting dilakukannya aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Tujuannya adalah mendidik murid agar senantiasa melaksanakan budaya positif, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain, mengembangkan keaktifan murid di kelas, dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Sedangkan tolok ukurnya adalah terbentuknya kesepakatan kelas, memberi pemahaman tentang posisi kontrol guru, memberi pemahaman tentang segitiga restitusi dan aksi nyata, dan terwujudnya perubahan positif bagi murid dan guru. Dukungan untuk kelancaran aksi nyata modul 1.4 budaya positif sangat dibutuhkan dukungan semua pihak, baik kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan sarana prasarana. Tantangan yang saya hadapi adalah perbedaan karakteristik yang beragam. Pembiasaan budaya positif secara kontinu membutuhkan kesadaran disiplin dan konsentrasi dari satuan pendidikan. Hasil aksi nyata yaitu membuat kesepakatan kelas dapat memunculkan motivasi intrinsik dan rasa percaya diri murid. Rekan guru juga antusias membuat kesepakatan kelas untuk bersama-sama membiasakan budaya positif. Teori tentang posisi kontrol guru juga sangat bermanfaat bagi kami semua, dan penerapan segitiga restitusi dapat membantu guru untuk memunculkan motivasi intrinsik murid. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata diseminasi budaya positif sekolah yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kembang, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru pengajar SMP Negeri 2 Kembang yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian sholawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Saya Lisdani Susnafiah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kembang, Kabupaten Jepara, yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan aksi nyata modul 1.4. Jadi dalam pembelajaran saya di JGP ini, modul 1 itu dibagi menjadi 4, yaitu 1.1 hingga 1.4. Dan tugas akhir kami adalah dari akhir dari modul 1 ini adalah membuat diseminasi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas 10.217. Ini adalah fasilitator saya Bapak Marijo MPD, kemudian saya sendiri dan Bapak Suraji SPDSD yang merupakan pengajar praktik saya yang selama ini mendampingi. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah tentang kesepakatan kelas, yang kedua posisi kontrol guru,
Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas pada dasarnya adalah norma yang dibuat antara murid dan guru untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Ini pengertian dari kesepakatan kelas. Dan tujuannya adalah yang pertama, memberi pengalaman murid untuk keikutsertaannya membuat kesepakatan kelas secara demokratis, jadi melatih anak untuk berdemokrasi. Yang kedua, memberi kesempatan murid untuk menyampaikan keinginannya tentang kelas yang diimpikan. Jadi di sini nanti kata-kata negatif diubah menjadi positif. Kelas yang diinginkan seperti apa? Yang tenang, yang menyenangkan, yang nyaman, gitu ya. Kemudian mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dan yang terakhir, melatih murid bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama. Selanjutnya, langkah pembuatan. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang kelas impian mereka. Jadi kita tanya, kalian ingin murid yang kelas yang seperti apa, gitu. Kemudian meminta murid menuliskannya di kertas. Dalam hal ini saya bagikan sticky note ke anak-anak. Kemudian murid menempelkan kertas yang berisi kelas impian mereka. Kemudian berdiskusi mengubah ide-ide dari murid tadi menjadi suatu kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, menuliskan kesepakatan kelas dalam bentuk poster, kemudian ditempel di kelas. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah saya laksanakan di kelas 8. Jadi setelah murid menuliskan kelas impian mereka menempelkan satu persatu sticky note itu secara bergiliran, semuanya maju. Kemudian setelah tertempel semua, saya rangkum kata-kata yang sama di antara yang mereka impikan. Misalnya mereka ingin kelas yang bersih, kelas yang nyaman, kelas yang tertib. Saya kumpulkan kata-katanya jadi satu, kemudian jadilah seperti ini, ada beberapa kata yang terkumpul. Setelah itu saya buat kalimat yang kira-kira mudah diingat untuk kami semua. Nah, jadilah ini kesepakatan kelas 8, ini kebetulan 8-nya 8C. Belajar dengan aman dan nyaman serta lingkungan yang bersih. Kesepakatan kelasnya seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan sharing atau diskusi. Bapak Ibu, apakah sudah pernah menyusun kesepakatan kelas sebelumnya? Mungkin Bapak Ibu pernah membuat kesepakatan kelas dengan istilah yang berbeda, mungkin kontrak atau yang lain. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membuat kontrak itu dan bagaimana respons murid? Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan tanggapannya atau ceritanya atau menjawab dari pertanyaan ini, silakan. Ya. Bu Dinda mungkin di kelas 9, silakan Bu Dinda. Oke, kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah pernah dibuat mungkin masih dalam bentuk yang masih dalam bentuk kalimat perintah atau kontrak belajar sebelumnya. Contohnya, semisal ketika siswa terlambat, maka masih ada sanksi-sanksi yang diberikan sebelumnya. Mungkin untuk kedepannya nanti bisa agak diubah menjadi bentuk kalimat-kalimat yang benar. Terima kasih tanggapan dari Bu Dinda. Ternyata Bu Dinda juga sudah pernah membuat kesepakatan kelas ini yang sebelumnya menggunakan kata-kata negatif. Namun nanti selanjutnya akan dibuat menjadi kata-kata yang positif begitu. Dan ini merupakan kelebihan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita membuat kalimatnya itu kata-kata negatif, misalnya seperti ini. Ada murid kita minum atau membawa minuman, terus menumpahkan minumannya itu di meja. Nanti peraturannya gini, dilarang membawa minum, dilarang membawa makanan, dilarang seperti itu nggih. Tapi kalau misalnya kita buat menjadi positif, bisa diringkas menjadi tertib, kemudian
misalnya begitu ya, tertib, kelas yang tertib, nyaman, seperti itu sudah tercakup semua gitu ya. Terima kasih Bu Dinda atas tanggapannya. Kemudian Bapak Ibu, kita ke materi yang kedua, yaitu posisi kontrol guru. Bapak Ibu, posisi kita sebagai seorang guru ya, ini pengertian dari posisi kontrol guru, yaitu menurut Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua atau atasan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Posisi kontrol penghukum biasanya melakukan hukuman fisik maupun verbal. Ciri-cirinya, nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kata-kata yang diucapkan seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini adalah model guru yang merupakan posisi kontrolnya penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya, suaranya lembut. Ciri, nada suaranya memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Kata-kata yang diucapkan, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Murid akan menyalahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ciri-cirinya, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Kata-kata yang diucapkan adalah, ayo, bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu diri sekali. Itu untuk posisi kontrol sebagai teman. Akhirnya murid merasa ada ketergantungan. Yang selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Posisinya mengawasi. Cirinya, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Kata-kata yang diucapkan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa dan sanksi atau konsekuensinya apa? Ini untuk yang pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol manajer, yaitu guru berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan. Cirinya, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat pada murid. Kata-kata yang diucapkan, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sehingga kita itu tidak menentukan, tapi murid nanti akan menjawab. Selanjutnya Bapak Ibu, coba kita analisis dan lirik dari 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat tadi. Ternyata posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah adalah identitas yang gagal. Mengapa seperti itu? Guru biasanya akan menghardik ya, kemudian menghardik, kurang jelas ya, menyindir. Nah, kemudian guru akan berkata, kalau kamu sudah melakukannya, saya akan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Hasilnya, murid akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kata murid akan berkata, saya tidak peduli. Efeknya luar biasa Bapak Ibu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru akan berkata, itu tulisan apa ya? Berceramah, dia akan berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Dan guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Hasilnya, murid akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong karena menyalahkan diri sendiri. Gimana sih, kamu gak kasihan sama ibu? Akhirnya, ya bu, maaf. Tapi dia bisa jadi berbohong untuk menutupi. Akhirnya kata-kata yang diucapkan, maafkan saya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, coba kita lihat posisi teman. Guru akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya dan berkata, lakukan demi bapak atau ibu ya.
Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Hasilnya adalah ketergantungan. Muridnya berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Gitu. Ya, ini efeknya. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Manajer, gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Hasilnya, murid akan menguatkan watak atau karakternya. Dan yang terakhir, murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla bla bla. Dia sendiri yang mengatakan tanpa ada tertekan. Selanjutnya, kita lanjut ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu pernah dengar istilah ini ya. Segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang pribadi seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Pendapat Gosen 2001. Atau gampangnya, restitusi ini bukan berarti hubungan Bapak Ibu, tapi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sehingga murid ketika melakukan kesalahan, dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itulah namanya restitusi. Selanjutnya, inilah yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi proses kita menstabilkan anak ketika memiliki masalah atau kasus. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita bahas menstabilkan identitas dulu. Sebagai seorang guru, untuk mengidentifikasi kasus yang ditanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita ngomong dulu seperti itu. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah. Gitu ya, atau Bapak juga pernah. Atau teman kamu yang lain juga pernah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya, kita tawarin. Dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nanti kita tanyakan sebagai guru, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sehingga murid akan berpikir mengenai dirinya sendiri dan atas kesalahan yang dia lakukan. Bapak Ibu, setelah kita mendapat materi tentang segitiga restitusi tadi, saya akan menampilkan aksi nyata posisi kontrol manager yang sudah saya lakukan. Saya merasa diri saya jadi terlihat lebih cantik. Pasti kalau ibu seperti ini ada alasannya ya. Ya Bu, saya ingin terlihat lebih cantik dari kakak saya. Iya, masalah kalau nggak Olive melakukan hal seperti ini ya, itu sangat menghargai tindakan Mbak Olive yang tidak berbuat lebih buruk dari ini. Misalnya melakukan yang sangat benar. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan Mbak Olive memakai lipstik tersebut. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita Mbak Olive? Tidak Bu. Menurut Mbak Olive, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghargai diri sendiri Bu. Betul Mbak Olive.
Bersedia meninggalnya. Bersedia Bu. Ya, apa yang akan Mbak lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan mengubah cara berpikir saya bahwa saya bukan hanya dari istriku, dan saya akan memberikan istri saya pada ibu saya. Ya, pas sekali tindakan Mbak Olive. Tetap semangat, mengisi rumah. Kali ini ya Mbak Olive ya. Ya sekarang Mbak Olive boleh dari atas lagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya Bapak Ibu, itu adalah video penjelasan kasus yang sudah saya lakukan menggunakan segitiga restitusi. Dan selanjutnya kita akan sharing. Pertanyaannya adalah, sebelum mempelajari materi ini, pernahkah Bapak atau Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Dan jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Karena kemungkinan Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah melaksanakan, namun posisinya belum ketiga-tiganya. Misalnya saya pernah baru proses menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah gitu, kemudian ataukah ternyata sudah ketiga-tiganya ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memberi tanggapan atau jawaban mengenai hal ini. Barangkali dari seksi keamanan ya Pak Rosi mau menanggapi, tidak harus bertanya atau ini Pak Rosi, jadi bisa menanggapi tentang hal ini. Silakan Pak Rosi. Anak saya melanggar Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Bu Dani. Kalau segitiga restitusi saya sudah pernah mendengar, tapi belum sedetail ini. Mungkin kami sudah pernah melakukan, tapi kata-kata bahasa peribahasanya mungkin berbeda, Bu. Jadi saat pertama kali kita bertemu atau menangani siswa yang agak sedikit memberontak, kata-kata itu ya. Yang pertama memang harus kita dekati, ya. Tidak langsung kita berikan alert, ancaman dan lain sebagainya, tapi kita dekati, kita tanyakan alasannya. Kenapa kayak ngono kok? Kenapa rambut mbok semir? Kenapa kok bekarang? Kenapa kok ini itu? Kenapa mencuri dan lain sebagainya? Nah, sebenarnya menurut saya tahap yang pertama ini yang paling sulit. Ya, saat mendekati itu paling sulit. Kadang ada anak yang dengan sebisa mungkin menutup-nutupi atau berbohong dan lain sebagainya. Biasanya kita temukan seperti itu. Di tahap pendekatan ini yang kami rasa cukup sulit dan harus dilakukan kontinu, ya, karena memang ada karakter anak yang berbeda-beda gitu. Ada yang langsung jujur ngaku, ada yang langsung berbelit-belit. Ini yang menurut saya yang paling sulit. Terus setelah itu apa ya Pak ya? Apa itu ya? Saya tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya yang pertama, kalau memang anak ini bisa, kalau dari saya ya, kalau bisa diajak kerjasama ya, tidak saya berikan hukuman atau sanksi yang berat. Karena gini, kalau yang saya temukan itu kalau nggak dikasih hukuman ya nggak bisa berubah. Jadi memang menurut saya tindakan yang agak negatif itu menurut saya perlu dilakukan, Bu. Perlu dilakukan. Menurut saya gitu ya. Tidak lantas positif. Kata-kata dilarang itu tidak sepenuhnya salah sih sebenarnya menurut saya. Perlu juga kata-kata itu dilarang ini supaya anak itu benar-benar memperhatikan. Gitu. Apalagi ya? Saya bingung mau jawab apa sih gitu ya. Kalau anak ini bisa ditangani ya diberi hukuman sanksi yang ringan. Kalau sulit ya kita berikan sanksi yang cukup berat juga gitu. Agak sedikit militer sih ya gitu menurut saya, Bu. Ya gitu, Bu, jawaban saya. Saya masih bingung untuk menjawab. Tiba-tiba bisa.
Ya, terima kasih Pak Rosi atas tanggapannya. Tepuk tangan untuk Pak Rosi ya. Alhamdulillah, karena biasa menangani kasus anak ini. Memang benar Pak Rosi, proses kita menerapkan segitiga restitusi ini tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Kita perlu berproses, kita perlu waktu, kita perlu menyesuaikan dengan yang biasa kita lakukan begitu. Dan memang tidak semudah kita berteori saja gitu. Tapi setidaknya kita tahu ilmunya. Dan mari kita coba untuk terapkan. Siapa tahu dengan mengapa seperti itu? Karena motivasi kita adalah membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak. Jadi bukan dari luarnya saja dia bilang mau tapi terpaksa. Tapi di sini maksudnya adalah kita tumbuhkan motivasi internal atau dari dalam murid sendiri atas kesadaran mereka sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu menuliskan tanggapan tentang materi diseminasi hari ini, boleh lewat chat, nanti dikirimkan kepada saya untuk sebagai bukti umpan balik yang sudah kita laksanakan hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Bapak Ibu berkenan berkumpul di tempat ini, belajar bersama. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.